Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kita masuk pada sesi yang terakhir dari rangkaian kajian Islam ilmiah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkumpulnya kita berkumpul di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berpisahnya kita nanti berpisah dengan ampunan darinya Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang tentunya bisa dijawab dengan ala kadarnya berdasarkan kemampuan al-faqir. Yang pertama, bismillah, mohon nasihatnya bagi seseorang yang sering dihantui dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan dahulu, yang karenanya berputus asa karena masih saja teringat dengan kemaksiatan yang pernah dikerjakan dahulu, berusaha beramal soleh namun masih belum mampu melupakan amalan kemaksiatan tersebut. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam ayat yang mulia, afallahu amma salaf. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan mengafwani apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Sebagai hiburan bagi si penanya, keadaan para sahabat sebelum datangnya Islam di masa jahiliyah. Mereka adalah orang-orang yang di masa jahiliyah sujud kepada berhala-berhala, bahkan khamr atau minuman keras, sesuatu yang biasa ditenggak oleh sebahagian mereka. Namun dengan datangnya Islam, mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beribadah dan menyesali apa yang telah mereka lakukan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karenanya di antara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, seperti yang dipersaksikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau salah satu dari kalangan yang hidup di masa jahiliyah tapi tidak pernah sama sekali sujud pada berhala dan tidak pernah pula sama sekali menenggak al-khamr atau minum-minuman keras. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq demikian pula ternukil dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Namun para sahabat yang terjatuh pada kekeliruan tersebut tidak tercela karena afallahu amma salaf. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa-apa yang telah lalu asal kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran bagi si penanya, perbanyaklah berta'awud. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ingatan masa lalu sengaja dibisikkan oleh syaitan agar kita merasa bahwa kita adalah hamba yang belum diampuni. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Tawwab, menerima setiap taubat yang datang dari hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana apabila seorang kelompok pertemanan memposting status kegiatan tempat makan yang sengaja ditampilkan dan akibat postingan ini menimbulkan satu kesan tertentu, misalkan terkesan pamer. Di sisi yang lain, si pemosting merasa ditajasusi, merasa menjadi pusat perhatian dan merasa dicemburui. Pertanyaannya, apakah ini betul termasuk tajasus pada pemosting? Apa hukum merasa ditajasusi dan apakah boleh memblokir kontak atau membisukan kontak seseorang karena khawatir timbul hasad atau dengki apabila melihat postingannya? Tolong nasihati kami dalam bergaul yang baik dan benar. Kesimpulannya ada pada 3 pertanyaan. Apakah ini betul termasuk tajasus pada pemosting? Maka jawabannya tidak, karena ditampilkan. Apa hukum merasa ditajasusi? Ya jangan sampai, karena itu bentuk suudzon, buruk sangka kepada saudaranya. Dan apakah boleh memblokir kontak atau membisukan kontak seseorang karena khawatir timbul hasad? Ya sangat boleh. Smartphone ini, HP ini ibarat rumah kita. Apabila ada orang yang masuk untuk izin ke dalam rumah, maka kita memiliki hak untuk menolaknya. Demikian pula kontak yang kita bisukan, kontak yang kita kecualikan. Kalau mungkin WhatsApp ada centang biru yang dimatikan, kita berhak, kita sebagai pemilik rumah. Orang mengetuk pintu depan rumah kita, lantas kita tidak berkeinginan untuk menyambut sang tamu, maka
boleh untuk menolak kedatangan tamu tersebut. Bahkan kemuliaan bagi si tamu kalau memang mau pergi dari rumah tersebut. Tidak ada paksa. Rumah-rumah kita yang bebas untuk melakukan apapun di dalamnya selama tidak menyelisihi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak masuk dalam kedustaan, tidak masuk dalam kebohongan, karena ini rumah kita mau kita pagari, masuk dalam kebohongan. Rumah kita mau kita pasang CCTV, apakah masuk dalam kebohongan? Tidak. Silahkan. Apa yang bisa mengobati penyakit-penyakit hati kita kalau kita melihat postingan fulana, postingan si fulan, mungkin bisa memicu timbulnya hasad, iri, dengki kepadanya. Sudah, tawakal kepada Allah sambil berta'awud kepada syaitan, kita bisukan agar kita memiliki hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun nasihat pada circle pertemanan, carilah orang-orang yang mau untuk menegur kita ketika kita salah. Jangan cari teman yang modelnya mengiyakan apapun yang sedang kita lakukan. Allahumma sallim sallim. Afwan, bagaimana cara mengatasi permasalahan pada diri seorang hamba yang dia masih belum sepenuhnya meninggalkan kemaksiatan karena dahulunya terbiasa bermaksiat ketika bersendirian? Upaya-upaya telah dia lakukan agar kemaksiatan tersebut tidak terulang, namun masih saja kembali melakukannya. Hanya istighfar yang mampu diucapkan setelahnya. Mohon nasihatnya. Teruslah beristighfar, jangan pernah berhenti. Jatuh pada kemaksiatan yang sama, istighfar lagi. Jatuh pada kemaksiatan yang sama, istighfar lagi. Terus, jangan pernah berhenti. Dan itu merupakan was-was dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan, seakan-akan kamu, wahai hamba, menghinakan Allah, mempermainkan taubatmu. Tidak sama sekali. Itulah tugas kita. Sebagai seorang mukmin yang jatuh pada kesalahan, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah kenikmatan. Saat kita menyadari itu, kemaksiatan, itu keharaman, itu dosa, penyesalan, itu kenikmatan dari Allah. Jaga dengan senantiasa atau terus beristighfar. Karena di sana ada hamba-hamba Allah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan kemaksiatan tanpa sadar. Dia tidak tahu bahwa itu adalah jurang kemaksiatan. Dia tidak pernah menyesali. Maka kondisi hamba inilah yang parah. Lebih baik kondisi apa yang tadi kita baca dalam pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum memberikan zakat mal kepada keluarga wanita yang suaminya terlilit hutang? Boleh. Kalau terlilit hutang termasuk bahagian dari golongan yang diizinkan zakat mal diserahkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mau kerabat, mau orang jauh, mau orang dekat, silahkan, tidak ada masalah. Yang menjadi patokan adalah 8 golongan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kerabat disebutkan para ulama ahli fikih lebih utama, karena dia menyambung tali silaturahmi sekaligus menyalurkan zakat pada orang yang berhak menerimanya. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada dalil yang menjelaskan pembagian takdir berdasarkan waktu, tahunan, bulanan, mingguan, dan harian? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bulanan ada pada firman Allah Jalla wa ala terkait dengan turunnya waktu atau turunnya takdir di bulan Ramadan. Demikian pula tahunan surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan berbagai macam dalil terkait dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala saat membahas tentang pembagian takdir ini. Silahkan merujuk kepada karya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau yang telah membagi pembagian takdir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pandangan Islam terhadap orang miskin yang masih sehat tetapi kurang berusaha dan lebih bergantung pada bantuan orang lain? Jangan. Karena usaha itu adalah satu hal yang harus dilakukan. Tidak boleh seorang bersantai-santai, na'udzubillah min dzalik, dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Takutlah dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sekedar mengharapkan bantuan orang lain, apalagi dia memperkaya dirinya dengan hal tersebut, akan na'udzubillah min dzalik masuk ke dalam ancaman seorang yang meminta-minta, dan hukumannya adalah saat Allah Jalla wa ala menghilangkan bahagian daging dari pipinya atau wajahnya. Dia akan tampil sebagai tengkorak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Bagi kami kaum wanita, mana yang lebih afdol, lebih utama, salat tarawih di awal malam atau di akhir malam? Kalau Ramadan di awal malam,
di luar bulan Ramadan, di akhir malam. Tinggal dilihat apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun 20 hari pertamalah yang afdal di awal malam, adapun 10 hari terakhir seperti yang sudah kita bahas, ahya lailahu. Kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam akan mendatangkan banyak amalan di akhir malamnya. Beliau hidupkan malamnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sejak ana haid dan belum kenal dakwah, ana tidak pernah mengqadha puasa jika haid di bulan Ramadan karena ketidaktahuan. Begitu juga jika hamil dan menyusui di bulan Ramadan, ana tidak pernah mengqadha puasa yang ana tinggalkan. Nanti setelah kenal dakwah baru suami beritahu kalau hal itu wajib diganti. Ana bingung berapa banyak yang wajib ana ganti. Ana juga lupa usia berapa mulai haid, harap pencerahannya. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Diperkirakan kira-kira berapa dan apa yang telah diusahakan untuk membayar hutang-hutang tersebut pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takalluf dan jangan merasa bingung. Innad dina yusrun. Agama ini mudah. Ambil angka yang ghalabatul dzan, kemungkinan besar di sini. 20 tahun misalkan, 10 tahun misalkan. Dia sendiri yang tahu tentang ghalabatul dzan atau kemungkinan besar tersebut. Ambil bilangan yang sudah tidak ada keraguan padanya. 5 tahun kayaknya lebih. 10 tahun insya Allah aman. Ambil 10 tahun. 10 tahun kurang, ambil ghalabatul dzan yang paling besar kemungkinannya. Allahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi seperti pada pertanyaan pertama, afallahu amma salaf. Jangan pernah merasa terpuruk keadaannya karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sesuatu yang telah lalu kita lakukan, apalagi dilandasi dengan ketidaktahuan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami ketika kami melakukan sebuah kesalahan atau kami melakukan sebuah kekeliruan atas landasan ketidaktahuan. Apalagi ketika kami lupa. Itu doa seorang mukmin. Mohon nasihatnya kepada kami yang sudah lama ngaji namun masih sulit menahan emosi atau gampang marah. Banyak-banyak mengambil air wudhu saat marah. Lakukan tahapan-tahapan yang disampaikan oleh para ulama. Misalkan posisi kita berdiri, maka duduk. Duduk, maka berbaring. Dan yang seterusnya, palingkan. Jadi usahakan dengan maksimal. Tentunya yang paling utama adalah meminta pertolongan kepada Allah agar diriku ya Allah tidak menjadi orang yang mudah marah atau sulit menahan emosi. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama. Kemudian setelahnya lakukanlah langkah-langkah yang dijelaskan oleh para ulama. Bolehkah memasang foto pada status WA, foto-foto makanan mewah atau barang mewah dalam rangka sebagai bentuk rasa syukur kami? Bukan demikian bentuk rasa syukur, itu bentuk sesuatu yang mendatangkan tadi iri dengki pada saudaranya. Jangan. Lebih memiliki sifat empati itu jauh lebih baik. Jangan posting sesuatu yang bisa menimbulkan kecemburuan pada saudaranya. Allahul musta'an. Tidak semua apa yang kita hadapi, tidak semua apa yang ada di depan kita, tidak semua yang kita alami harus kita posting. Ikhwati fillah yara'akumullah pada status-status kita. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlalaikan dengan media-media ini sebagai pelengkap. Jangan dijadikan sebagai landasan utama. Allahumma sallim sallim. Ingatlah, ini sebuah kenikmatan. Kalau tidak mengantarkan kita pada kenikmatan, ketaatan, ini sebuah kenikmatan. Handphone ini sebuah kenikmatan. Kalau tidak menyampaikan kita, mengantarkan kita pada sebuah ketaatan, maka itu adalah bentuk musibah, baliyah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim. Apakah kita tetap wajib taat kepada pemerintah yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Karena ada sebagian orang berkata selama tidak memimpin dengan kitabullah, maka tidak ada baginya untuk dipatuhi dan ditaati. Dengan berdalil wajib untuk kalian mendengar dan taat, walaupun yang memerintah adalah budak dari Habasyah yang memerintah kalian dengan kitabullah. Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Tambahan ini tambahan yang tidak ada landasannya. Kalian dengan yang memerintah kalian dengan kitabullah. Ikhwati fillah yara'akumullah,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Itu yang semestinya dijadikan sebagai dalih. Bukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang ternukil dalam pertanyaan. Karena apa yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala lebih tegas, yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an maka dia kafir. Tapi ternyata pemahaman itu salah. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, apakah tetap kita wajib mentaati penguasa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, bahasa vulgarnya, apakah kita wajib mentaati penguasa yang berhukum dengan undang-undang dasar, yang berhukum dengan Pancasila? Maka jawabannya, na'am wa alfu na'am. Iya dan 1000 iya. Wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia, di sisi yang lain, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang-orang yang fasik. Maka dia orang-orang yang zalim. Tidak hanya pada satu keadaan kafir saja tidak, tapi ada keadaan kedua dan keadaan ketiga, dan para ulama ahli tafsir menjelaskan sesuai dengan sikap si pemerintah tersebut kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan alhamdulillah penguasa kita, pemerintah kita begitu mulianya atau begitu memuliakannya pada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti nyatanya saat walaupun amalan ini bid'ah, walaupun amaliyahnya salah, malam nuzulul Quran, dimuliakan atau tidak oleh mereka, dirayakan, menunjukkan bahwa mereka masih menaruh hormat pada Al-Quran. Dan apalagi kalau kita mau membahas Pancasila, isinya kata sebagian pihak Al-Quran, Nul Karim, Tauhid dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka pertanyaan yang sampai yang barusan kita baca, apakah wajib untuk kita taat? Maka jawabannya iya. Wajib untuk kita taati. Wallahu a'lam bishawab. Seorang memiliki beberapa orang anak, namun orang tuanya sering bertengkar dengan hampir semua tetangganya. Saya merasa kasihan pada anak-anaknya karena dijauhi oleh teman-temannya. Bagaimana cara menasihati orang tersebut? Karena jika dibiarkan tentunya kemudaratan itu akan mendarah daging di dalam dirinya dan memudaratkan juga untuk anak-anaknya. Nasihati dengan cara yang hikmah. Nasihati dengan cara yang hikmah bahwa pertengkaran, bahwa perselisihan adalah sesuatu yang tidak boleh untuk kita terus lakukan, tidak boleh untuk kita pelihara. Senantiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati dengan cara yang paling hikmah. Setiap manusia pasti punya kekurangan, dan cara terbaik untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut adalah nasihat dengan hikmah. Jangan nasihat dengan tanpa hikmah, karena justru akan membawa kemudaratan yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana korelasi antara dalil tentang dosa khalwat tadi dengan dalil terampuninya dosa kecuali orang mujahir? Korelasinya cukup jelas. Artinya hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diberikan ampunan kecuali orang-orang yang mujahir, menampakkan kemaksiatannya. Di sisi yang lain, ketika ada orang yang bersembunyi melakukan kemaksiatan, dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara menggabungkan antara dua dalil yang seakan-akan bertentangan tersebut adalah dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa pada hakikatnya seorang hamba yang bersembunyi melakukan kemaksiatannya tersebut, orang yang paling na'udzubillah min dzalik, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan sebuah pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mujahirin itu dari bab yang lain. Orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya dari pintu yang lain. Orang yang menampakkan bahwa tadi malam dia minum khamar, tadi malam dia mengisap ganja dan yang seterusnya, itu di satu pintu. Sementara orang yang memiliki dosa khalwat dan diancam dengan ancaman yang keras berada di pintu yang lainnya. Tidak ada sama sekali kontradiksi antara dalil yang pertama dengan dalil yang kedua. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Karena kalau hadis yang pertama menunjukkan jahatnya orang-orang yang menampakkan berbangga dengan kemaksiatannya karena
Ilahnya, sebabnya satu, dia tidak awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang bersembunyi, diam-diam melakukan kemaksiatan pun ternyata ilahnya, sebabnya satu, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim. Semoga difahami dari apa yang dijelaskan. Apakah termasuk mencela masa jika seorang mengatakan cuaca buruk? Kembali kepada niatnya. Kalau niatnya memang untuk mencela cuaca, ya masuk dalam larangan tersebut. Tapi kalau hanya sekedar khobar, apalagi mungkin menyampaikan kepada temannya berupa tanbih, peringatan, hati-hati, cuaca di sini sedang buruk, hati-hati, nggak ada masalah. Innamal a'malu binniyat. Kembali kepada niat hamba tersebut. Jika sudah berhijrah tapi tidak pernah mendatangi majelis ilmu, apakah termasuk salafiyin? Mungkin masuk ke dalam barisan salafiyin, tapi orang-orang yang merugi. Karena salafi itu sangat identik dengan majelis ilmu. Tidak akan teranggap sebagai orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kalau bahasa pertanyaan, tidak teranggap sebagai seorang yang berhijrah kecuali dia dekat dengan majelis ilmu. Karena hidup kita lebih banyak membutuhkan ilmu daripada konsumsi makanan dan minuman. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka sangat tidak masuk ke dalam logika berpikir yang jernih, ada seorang yang hijrah, ada seorang salafi, namun tidak pernah mendatangi majelis ilmu. Khawatirnya hanya sekedar ad-da'awa, hanya sekedar pengakuan. Kalaupun teranggap sebagai seorang salafi tadi, dia akan mendapatkan kerugian yang na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kerugian di atas kerugian tersebut. Allahumma sallim sallim. Apakah ada dalil tidak sah sholat jika tidak memakai celana dalam? Tidak ada dalil. Semuanya diperbolehkan. Tidak ada masalah. Yang penting menutup aurat. Itu sudah menjadikan hukum sah pada ibadah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pandangan Islam terhadap penyampaian pendapat melalui demonstrasi damai yang dijamin undang-undang dan yang disahkan oleh pemerintah sendiri? Seperti yang sudah kita bahas, bahwa apa yang diatur oleh pemerintah, yang diputuskan oleh pemerintah, kembali kepada ketaatan yang melihat kondisi. Apakah sejalan dengan Al-Quran, apakah sejalan dengan sunnah, ataukah tidak. Maka ketika demo itu diizinkan oleh undang-undang, tapi tidak diizinkan oleh para ulama, bahkan tidak diizinkan oleh Nabi SAW, karena Nabi lengkap. Cara menasihati penguasa adalah falyakhlu bih. Kamu berikan nasihat itu dengan cara yang hikmah, berduaan, 4 mata. Tidak mampu, ya berarti kita tidak mampu menasihati penguasa dengan cara yang lain. Karena hanya itu caranya. Cara yang hikmah itu menurut Nabi SAW dengan mengajak diskusi 4 mata, bukan di khalayak ramai. Ya boleh mungkin selain 4 mata ada 6 mata. Ya artinya pihak-pihak tertentu saja yang bisa hadir di majelis tersebut, bukan di majelis-majelis luar, di khalayak ramai, di tengah-tengah podium atau di mimbar-mimbar Jumat. Maka walaupun diizinkan secara undang-undang, tapi sekali lagi tidak diizinkan berdasarkan syariat Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dibenarkan sama sekali demo mau damai, apalagi ricuh, tidak dibenarkan sama sekali. Allahumma sallim sallim. Bagaimana sikap kita dengan aturan negara yang menyusahkan bahwa poligami melanggar aturan negara? Tidaklah mereka, kita berhusnudzon. Tugas kita adalah berhusnudzon kepada para penguasa. Tidaklah mereka menetapkan aturan tersebut kecuali setelah mungkin dipelajari. Banyak orang-orang yang berpoligami tapi tidak bertanggung jawab. Atau mungkin banyak orang-orang yang melakukan sunnah tersebut dalam tanda kutip, namun ternyata na'udzubillah min dzalik, dia menzalimi orang lain, menzalimi istri sahnya sendiri, bahkan tidak sejalan dengan bimbingan syariat Al-Quran dan sunnah. Dia laksanakan satu sunnah, tapi ternyata dia meninggalkan kewajiban untuk bermuamalah dengan baik, berinteraksi dengan baik kepada istrinya, keluarga istrinya, dan yang seterusnya. Dengan kondisi-kondisi itulah
Ternyata pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yang tugas kita berhusnudzon kepada mereka, karena pemerintah akan mengeluarkan aturan demi kemaslahatan bersama. Dan alhamdulillah di aturan tersebut tidak ada celaan kepada poligami, tidak ada celaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diharapkan berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah untuk kita saat melihat aturan-aturan dari penguasa kita, pemerintah kita, berhusnudzon. Jangan suudzon terus. Jangan buruk sangka terus. Ini penguasa ini, jangan. Husnudzon. Yang disebut oleh para ulama kaedahnya seakan-akan kita itu sedang menghadapi atau berhadapan dengan orang tua kita. Bagaimana kita dengan orang tua kita? Ada aturan yang mereka buat di rumah misalkan. Apakah kita kritisi secara langsung? Ataukah mungkin kalau tidak sesuai dengan kita nasihati? Atau kita diskusikan dengan cara yang hikmah? Apakah mungkin kita caci maki orang tua kita? Menyampaikan kritikan pada orang tua kita di tengah-tengah khalayak ramai? Apakah mungkin? Posisikanlah pemerintah kita sebagai orang tua kita yang memang harus mau tidak mau dihormati, dan itu merupakan hak bagi penguasa untuk mendapatkan penghormatan dari kita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkannya. Mohon nasihatnya karena hal ini sangat rawan dalam dakwah yang menjunjung tinggi, menjunjung suci ukhuwah. Apakah harta layak menjadi pemisah antara jamaah? Ya tidak. Bukankah yang memuliakan hanya iman dan takwa? Naam. Lalu haruskah ada tempat kesombongan dan megah jika kelompok terbangun atas nama maslahat? Apakah niatnya benar demi kebaikan umat, ataukah sekat dunia yang diam-diam mengikis jamaah dan melemahkan cinta karena Allah? Bagaimana kita merangkul tanpa pilih wajah? Bagaimana menjaga hati agar tetap rendah, agar dakwah tegak dalam cinta dan berkah, bukan retak oleh dunia yang fana? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Intinya dunia tidak pantas untuk dijadikan sebagai bahan perpisahan. Jadikanlah ukhuwah antar kita, wahai ahlus sunnati wal jamaah, wahai salafiyin, sebagai sebuah amalan ibadah yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu poinnya. Kita harus menyadari bahwa ukhuwah ini adalah bentuk taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami menjadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai sumber fitnah. Apakah kalian bisa bersabar? Jadi ketika kita mendapatkan satu kekurangan pada saudara kita, satu kekurangan pada sahabat kita, satu kekurangan pada teman duduk kita, tugas yang paling utama untuk kita miliki adalah bersabar. Kalau bisa naik untuk menasehati dengan hikmah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, maka sabar atas kekurangan-kekurangan tersebut. Dan dunia tentunya tidak seperti yang disampaikan dalam pertanyaan, sangat tidak pantas untuk menjadi sumber pemisah antara seorang al-akh dengan al-akh yang lainnya, antara seorang al-ukht dengan al-ukht yang lainnya. Tidak pantas. Dunia terlalu hina untuk kita korbankan. Al-ukhuwah terlalu hina untuk kita korbankan hanya untuk urusan-urusan yang hina dari dunia. Allahumma sallim sallim. Adakah dalil tentang tarbiyatun nisa, sistem asrama yang jauh dari mahramnya? Ketika mahramnya mengantar sampai ke tempatnya dan ada asrama yang dijamin dalam tanda kutip keselamatannya, karena itu husnudzan yang kita berikan kepada pengelola ma'had tersebut, maka para ulama membolehkan. Karena keadaannya mereka merealisasikan firman Allah, merealisasikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Selama perjalanannya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syariat, dengan adanya mahram, tetap berperjalanan atau melakukan safar dengan adanya pendamping, maka tidak mengapa. Karena kumpulan para nisa, kumpulan para talibat di sebuah tempat yang bi'idznillah dijamin keamanannya, merupakan satu maslahat yang sangat besar. Dan Islam adalah agama yang mendukung apabila banyak maslahat yang muncul di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah hamba Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika para nisa tersebut, talibat tersebut keluar dari pondok-pondoknya dan mendakwahkan dakwatus sunnah, mendakwahkan akhlakul karimah dan yang seterusnya. Maka manfaat demi manfaat, maslahat demi maslahat, kalaupun pasti ada kemudaratan.
Pasti ada kekurangan. Namun seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kekurangan-kekurangan tersebut apabila dibandingkan dengan maslahatnya, maka jauh lebih besar maslahatnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, sekaligus saya pamit karena akan melanjutkan perjalanan. Kalau ada sesuatu yang benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya maka dari saya pribadi dan dari syaitan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita sebagai perkumpulan yang dirahmati olehnya, dan perpisahan kita sebagai perpisahan yang senantiasa mendapatkan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sekali lagi. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.